Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan melanjutkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Afrilayanti dengan NPM 186310388. Saya mahasiswa semester 5 Universitas Islam Riau, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan kembali mengumpulkan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dalam bab 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Di sini terdapat banyak sekali pasal dan poin-poin penting yang telah ditetapkan. Pada ketentuan umum ini terdapat pasal 1 yang berisi 6 poin penting, diantaranya yaitu penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada bab 2 terdapat lingkup penilaian. Pada pasal 2 ini terdapat penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang terdiri atas penilaian hasil belajar oleh peserta didik, oleh satuan pendidik, dan oleh pemerintah. Seterusnya, pasal 3 terdapat 5 poin penting yang diantaranya berisi tentang penilaian sikap yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berisi tentang peserta didik pada pendidik dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pada bab 3 terdapat tujuan penilaian. Adapun di pasal 4 ini terdapat 3 poin penting. Selanjutnya pada bab 4 tentang prinsip penilaian, pada pasal 5 ini terdapat poin-poin yang menjelaskan tentang prinsip penilaian tersebut, diantaranya yaitu prinsip penilaian sistematis, yang berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah baku. Selanjutnya masuk pada bab 5 dalam bentuk penilaian. Dalam bab 5 ini terdapat pasal 6 yang membahas tentang penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan dalam bentuk lain yang diperlukan. Selanjutnya, masuk pada pasal 7 yang berisi beberapa poin penting tentang penilaian hasil belajar tersebut. Di antaranya yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang berisi tentang penilaian belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Ujian ini digunakan untuk penentuan kelulusan dan dari satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pasal 8, masih dalam bab 5 tadi. Pada pasal 8 ini diantaranya berisi tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan. Selanjutnya masuk pada bab 6 tentang mekanisme penilaian. Pada pasal 9 ini terdapat beberapa poin penting, diantaranya yaitu mekanisme penilaian hasil belajar oleh peserta didik. Kalian bisa melihat poin-poin penting yang telah dicantumkan. Lalu masuk pada ketentuan-ketentuannya pada mekanisme penilaian ini. Di sini sudah terdapat pasal 10 tentang mekanisme penilaian hasil belajar. Teman-teman bisa melihat poin-poin penting dalam penetapan penilaian tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pasal 11 yang masih membahas tentang mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lanjut
kepada bab 2. Pada bab selanjutnya yang berisi tentang prosedur penilaian. Bisa dilihat di sini terdapat pasal 12, pasal 13 yang berisi tentang prosedur penilaian tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada bab 7 tentang instrumen penilaian. Di sini terdapat pasal 14 yang berisi poin-poin penting juga, dan pasal 15 yang berisi tentang standar penilaian pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Seterusnya pasal 16 yang berisi tentang agar setiap orang mengetahui pemerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Pasal yang terakhir tadi termasuk kepada bab 8, yaitu tentang ketentuan penutup. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang standar penilaian pendidikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.